Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan topik-topik menarik bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat ya apa yang memang menjadi concern dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Dan hari ini tepat tanggal 5 Juni tahun 2025 kita juga masih akan berbincang terkait dengan upaya-upaya untuk menjaga alam kita dan menjaga alam Bali tentunya begitu ya, kearifan lokal di Hari Lingkungan Hidup ini. Seperti yang kita tahu, pemerintah Provinsi Bali sudah menggencarkan berbagai upaya untuk bisa melindungi dan menjaga alam kita, alam Bali tentunya dengan surat edaran, salah satunya adalah pembatasan penggunaan untuk air minum kemasan begitu ya, untuk menanggulangi masalah sampah plastik. Dan Duta Kebersihan, Duta Lingkungan Hidup Ibu Swastini Koster juga sudah mulai menggalakkan di setiap lini untuk bisa ikut andil dalam menjaga lingkungan hidup kita. Lantas upaya-upaya apa yang akan terus digencarkan untuk bisa tetap menjaga alam di sekitar kita dan juga lingkungan kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan penyuluh lingkungan hidup Ide Bagus Krisna Arikusuma STRKes. Om Swastiastu Pak Krisna. Swastiastu Bu Rizka. Terima kasih sudah hadir Pak Krisna sebelumnya pagi ini tengah kesibukan, dan nanti juga Pak Krisna tidak sendirian. Pak Krisna juga nanti akan berbincang juga bersama dengan penanggung jawab Taruna Hitakarana 46 atau THK 46 Bapak Imade Budiase. Dan tampaknya Pak Made Budiase juga sudah tiba di Studio Pro 1. Kita nantikan untuk Bapaknya juga dapat menyapa pendengar RRI. Juga nanti Anda bisa ikut berbincang di 24644 serta di 081 1399 9790. Anda bisa menyampaikan segala unek-unek Anda terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di sekitar Anda, atau juga mungkin Anda juga mempunyai permasalahan terkait dengan lingkungan hidup dan lain-lain. Kami akan nantikan untuk atensi Anda di 24644. Pak Budiase sudah hadir, Bapak bisa langsung duduk Bapak. Inggih, silakan bisa digunakan headsetnya. Bapak Budiase sudah hadir bersama kita pendengar selaku penanggung jawab Taruna Hitakarana 46 atau THK 46. Sebelumnya Bapak terima kasih sudah hadir Pak di RRI Singaraja. Pak Budiase, Om Swastiastu. Swastiastu, sukses. Iya, di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Dan sebelum kita ke Pak Budiase, kita berbincang dulu bersama dengan Pak Krisna begitu ya. Pak Krisna, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, apa yang kemudian digencarkan dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tetap bisa memberikan andil dalam menjaga lingkungan hidup, terutama kearifan lokal di Bali? Silakan. Oke.
Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Krisna Riksuma. Saya sebagai penyuluh lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sebelumnya izinkanlah saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan sejawat, saudara, komunitas lingkungan, masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya. Pada hari ini, tepat sekali di tanggal 5 Juni 2025, kita sedang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di mana Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini sudah ada, maksudnya sudah dicanangkan sejak tahun 1972 di tahun untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup ini di tanggal 5 Juni. Ya. Untuk tahun ini kita mengambil tema adalah Ending Plastic Pollution. Di mana jika di bahasa Indonesia kan menjadi hentikan polusi plastik. Jadi inti dari tema kita pada tahun ini adalah bagaimana kita dapat mengelola sampah, khususnya sampah plastik yang memang saat ini sulit tertangani. Di mana kita ketahui bersama jika kita menilik dari data di SIP-SN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, di mana dapat diketahui bahwa data timbulan sampah per tahun 2023 itu sebanyak 56 juta ton, kurang lebih. Di mana untuk sampah plastik itu sebanyak 20% dari timbulan sampah itu. Jadi kita menilik dari data tersebut, dari kementerian juga mengeluarkan surat edaran khususnya untuk Hari Peringatan Lingkungan Hidup ini, di mana surat edaran nomor 5 tahun 2025 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan. Di sana diterangkan bahwa apa saja sih tujuan kita untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ini dan sasarannya siapa saja. Di mana untuk sasaran dari Hari Lingkungan Hidup ini adalah semua masyarakat, baik itu di perkotaan, perdesaan, maupun dunia usaha, instansi pemerintah, lini instansi pendidikan, ataupun komunitas-komunitas yang ada terkait lingkungan hidup. Jadi untuk kegiatan pada tahun ini, kebetulan saya ditunjuk oleh Bapak PLT Kadis untuk menghadiri kegiatan dialog interaktif ini karena beliau pada hari ini kita dari Pemkab Buleleng juga melakukan memperingati Hari Lingkungan Hidup di mana berlokasi di Danau Buyar. Di mana untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hari ini berupa salah satunya yang pasti bersih-bersih sampah plastik di Danau Buyar. Yang kedua ada penanaman bibit pohon. Dan yang ketiga ada restocking ikan. Di mana kegiatan ini melibatkan segala sektor, baik itu dari sektor OPD dan BUMD di Kabupaten Buleleng khususnya, kecamatan, desa-desa Wonogiri, desa Pacasari, serta sekolah-sekolah dan universitas yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan tidak lupa kita juga mengajak komunitas-komunitas lingkungan yang berperan aktif untuk menjaga lingkungan di Buleleng agar tetap asri. Jadi berkaitan dengan tema HLHS tahun ini, dari peraturan gubernur sudah tertuang terkait bagaimana sih kita dapat mengelola sampah anorganik atau plastik ini. Di mana sudah tertuang dalam peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 terkait pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Nah, diturunkan lagi untuk di Kabupaten Buleleng khususnya, kita sudah membuat atau mensosialisasikan terkait surat edaran. Surat edaran Setda. Juga sama untuk pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, di mana kita di instansi diwajibkan untuk membawa tumbler untuk mengurangi jumlah kemasan plastik sekali pakai yang digunakan. Itu salah satunya. Kami juga dari Dinas Lingkungan Hidup sebelum ini sudah menggencarkan program Eco Office atau kantor ramah lingkungan yang waktu ini kita lombakan juga agar memupuk rasa bagaimana sih kita cara mengelola sampah anorganik ini, sampah plastik ini agar bisa tertangani minimal dari instansi OPD BUMD dulu, baru kita akan meluncur ke sasarannya ke masyarakat luas. Jadi ini sebagai percontohan awal untuk kedepannya yang lebih giat lagi.
Mungkin itu saja yang Iya. saya sampaikan untuk awalan. Nanti bisa kita saling sharing juga Bu Rizkan ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Krisna. Berarti berbagai upaya sudah digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah di Hari Lingkungan Hidup hari ini ada kegiatan untuk bersih-bersih sampah plastik begitu ya. Dan saya mau ke Pak Budiase. Pak Budiase, ini kan salah satu peran juga begitu ya. Bukan saja dari pemerintah yang harus bertanggung jawab, begitu ada beberapa komunitas, kemudian gerakan-gerakan untuk bisa mensukseskan upaya ini begitu. Nah, untuk memberikan penyamaan persepsi di masyarakat, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya Taruna Hita Karana 46 ini, Pak Budiase. Silakan. Ya, sukses semua. Ya, Swastiastu, Swastiastu. pemirsa di Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic. Ya, silakan Pak. mohon maaf ya. Ya. Saya agak terlambat tadi Ya. karena ada proses penandatanganan di sekolah terkait dengan sekarang kepala sekolah saya mutasi, Ya. terjadi mutasi, maka harus sekarang diselesaikan Nggih. administrasinya tadi. Kembali ke topik tadi, kearifan lokal kita dalam mengelola sampah kan itu merupakan masalah yang pelik sebenarnya. Tidak bisa ditangani oleh satu orang, karena kita berbanyak, bahkan dalam skup global sekarang manusia sudah mencapai 8M. Bayangkan ini, kalau 1 gram saja sudah sekian miliar gram kan itu. Khusus untuk Bali kita berfokus di Kabupaten Buleleng, terutama komunitas kami yaitu Green 46 atau Taruna Hita Karana. Kita mengusung kearifan lokal Trihita Karana sebenarnya, yang sering disingkat dengan THK kan itu. Nah, THK itu sebatas slogan, nilai-nilai yang harus kita kerjakan. Nah, ini kita bergerak, makanya kita Taruna. Taruna itu kan pemuda yang harus bergerak aktif dengan aksi nyata kan itu. Makanya dari dulu sudah hampir 10 tahun, bahkan 15 tahun kita sudah bergerak sebenarnya. Kemunculannya mungkin baru-baru ini, mungkin karena ya undangan dan sebagainya. Ini berawal dari teman saya, sekarang Humas Guide Provinsi Bali. Beliau dia selalu mengeluh setiap dia mengantar tamu. Ini khusus kita kan basicnya di pariwisata Bali ini. Selalu tamunya mengeluh dan komplain di setiap, ini terbuka aja jujur lah, tidak usah, sampah ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi oleh siapapun. Dinas terkait juga kita tidak bisa membohongi kan itu, jujur saja. Selalu menghindari daerah-daerah yang ada sampahnya. Tetapi kemauan tamu itu kan tidak bisa diatur. Dia sebagai guide, dia mau ke sini, tamunya belok kanan belok kiri, biasanya dia mengantar guide tamu-tamu ekspatriat kan itu, biasanya tamu yang berkelas, tidak sekedar liburan di Bali tinggal di hotel saja. Biasanya dia mencari suasana lingkungan alam Bali yang terkenal dari dulu. Nah, bagaimana sekarang kondisi lingkungan ini? Mari kita perbaiki, berkolaborasi dengan komunitas. Kami masih kecil, Bu. Anggota kami mungkin 40 orang. Tetapi kami punya grup edukasi yang selalu mengedukasi, itu kita kasih nama THKJ generasi. Karena kalau tidak ada pendidikan atau edukasi terus menerus, ini akan wacana sampah ini akan terus sesuai dengan Pergub dan surat edaran yang terbaru itu. Kita harus bisa mengelola sampah dari sumber kita sendiri. Nah, ini yang kita tanamkan sebenarnya sejak dini, termasuk dari usia dini, dari TK
kami sudah membina 3 TK, Bu. Bagaimana mengajarkan anak-anak itu menyimpan sampah, Ya. menghargai kalau punya plastik disimpan di sip. Nah, ini perlu waktu yang panjang sebenarnya. Kami punya slogan, mungkin 2005 ini harus sudah bisa dikenal di Bali. Ya. Karena kita mulai lokal lah, Bali. Lutung, stop lutung. Ibunya pernah dengar? Tidak pernah, baru sekarang. Kalau lu Lu, apa ya. artinya? Lu. Sampah. Tung. Kalau tung bahasa Bali, Bu. Balinis. Yes. Tung. Tung buang. Ya. Ya. Kalau lutung, Buang sampah. ya buang sampah sembarangan. Kalau Iya. tung itu sembarangan. Sembarangan, biasanya. iya. Nah, ini tradisi kita dari dulu, mungkin dari nenek kakek kita dulu. Umpi kan itu biasanya ning tungang lu nih kan Nah, gitu. Nah, dulu kan tidak ada plastik. Iya. Nah, kebiasaan membuang lu di tebe, biasanya dulu kan punya abian di desa-desa. Iya. Kalau sampah organik, daun, habis jahit itu Banten itu kan tidak masalah. Nanti akan dia terurai secara alami, membentuk terjadi kompos. Iya. Nah, kebiasaan itu yang terus melekat di masyarakat kita secara umum di Bali terutama. Kira-kira betul. Iya, Ini iya. seumuran umur 50 tahun sekarang, apalagi sudah agak tua, pasti kebiasaan membuang sampah itu masih ada gitulah. Karena dia dianggap tidak berbahaya. Karena tung gitu aja. Setiap punya ada plastik. Anak-anak sekarang juga saya lihat di anak-anak SD itu habis minum kresek, minuman pakai plastik pipet yang Buang. makanya kami harus membuat slogan biar lebih mudah diingat. Stop lutung, artinya stop membuang Sampah sembarangan. sembarangan. Iya, ini Itu- menarik Pak Budi ya, Iya. karena memang menjadi kebiasaan juga. Iya. Karena dianggap sampah itu sudah tidak berguna, tidak apa, ya udah dibuang aja sembarangan gitu. Tapi ternyata ini membahayakan lingkungan Karena kita. itu sudah merupakan budaya, dianggap biasa kan, terbiasa, ala biasa menjadi kebiasaan budaya, jadinya diterima oleh orang banyak. Padahal ini kan sudah sangat berbahaya terhadap Iya. lingkungan, kesehatan dan seterusnya. Ekosistem kita sudah hancur, bener sebenarnya di laut. Kalau toh kita mengadakan bersih-bersih itu sifatnya motivasi untuk mengajak warga lebih sadar lah. Itu kita menyelesaikan masalah tidak bisa menyelesaikan tuntas dengan beach clean itu misalnya, tidak tuntas. Tanpa kesadaran ini dibangun. Iya. Makanya kami sudah punya gerakan dari dulu itu Gersaplas namanya awal. Nanti dicari hashtag Gersaplas pasti Iya. tahunnya kelihatan udah lama. Iya. Gerakan sapu plastik. Oke. Nanti mungkin diadaptasi oleh Dinas Lingkungan Hidup biar lebih banyak lah digaungkan gerakan sapu plastik. Nah, itu seperti tadi tidak begitu memecahkan masalah, tapi itu harus terus Gaungkan. digaungkan dan dilaksanakan. Sapu plastik itu udah beach clean. Kemarin saya sangat sedih itu. Sungai Watts kayaknya mengadakan pembersihan di Pura Luhur. Iya. Nah, bayangkan itu di sana saja sampahnya masif gitu lah. Iya, sebanyak itu. Makanya ada istilah lutung banyak sekarang. Kalau Maturan Bapak Ibu membuang sampah sembarangan itu namanya lutung Maturan. Biar nggak tegang nih. Iya. Habis Maturan buang Iya. sampah sembarangan Iya. namanya lutungnya Oke, Maturan. oke. Kita Maturan lutunya. Yang paling parah ini lutung daki, Bu. Iya. Gimana itu lutung daki itu, Pak? Banyak para pendaki sekarang kan itu anak-anak muda keren itu camping buang sampah dia mendaki, makanya kita sebut lutung daki dia. Orang yang mendaki membuang sampah sembarangan. Iya, Nah, mungkin masuk. ini Iya, baik biar- sebelum saya kembali ke Pak Krisna, saya masih mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi, kalau melihat dari gerakan ini kan memang sangat esensial ya untuk alam tentunya. Tadi disebutkan ada 40 anggotanya. Siapa saja taruna-taruna ini? Apakah memang tergabung secara sukarela atau merupakan perwakilan dari instansi atau seperti apa ini, Pak Budi? Kebetulan awalnya sih terbentuk secara spontan saja. Karena kita berkegiatan waktu Covid dikit. Covid kan semua dirumahkan, bahkan di
putus kerja, bahkan semua teman-teman SMA ada yang kerja restoran. Nah itulah kita kumpul reuni jadinya. Umur kita 46 waktu itu. Waktu itu. waktu 2001 itu. 46, makanya kita beri biar gampang mudah 46. Kita adakan kegiatan menanam. Walaupun kita sudah menanam dari tahun 2010 lah kegiatan, tapi lebih masif karena ada dukungan teman-teman juga dari kalangan pensiun, bukan muda saja sebenarnya, karena kita pensiunan dari dinas kesehatan ada juga, dari dosen ada. Nah, karena kita memerlukan dukungan secara moral, kan itu bukan fisik saja. Kalau kita seperti tadi memungut sampah itu kan tidak kuat, Bu. Bayangkan itu satu garis pantai, 1 jam saja itu saya bisa 100 kg plastik, bayangkan itu. Nah makanya Gersaplas yang kami gagas awal itu dari sapu plastik bergeser. Pernah ini sedang jalan gerakan sati plastik sebenarnya. Tapi itu masih sedang jalan, itu salah satu solusi aja sedikit. Yang paling poin adalah generationship plastik, ini yang paling mendasar. Karena kita membangun kesadaran ini dari otak, dari pikiran kita sebenarnya. Tidak membuang sampah sembarangan, terus stop lutung. Lebih ke mindset ya Pak Budi ya. Oke, baik. Ini dari gerakan yang dilakukan secara spontan akhirnya memberikan kontribusi andil juga dalam pemeliharaan lingkungan. Baik, kita akan sapa dulu pendengar kita ya Pak Krisna, Pak Budi ya. Ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI Singaraja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Astawa di Bungkulan ya. Apa di sini? Silakan Pak Astawa. Sebenarnya ajaran Hindu itu kan sudah dari dulu, tapi kita mengabaikan. Terbukti kan banyak di bawah sungai-sungai dibuangin sampah. Dari dulu sudah. Nah sekarang tadi Pak mengatakan pemerintah sudah begini, pemerintah sudah begini. Memang betul begitu, Pak, harus tetap menggaungkan hal-hal yang seperti merusak lingkungan. Nah, sekarang kan hari lingkungan. Kalau kita merujuk pada undang-undang hak asasi manusia, bab 3 disebutkan hak kebebasan manusia. Pasal 9-nya hak untuk hidup. Di dalam hak untuk hidup itu ada ayat yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapat hidup baik dan sehat. Nah sebenarnya kalau hal-hal ini disampaikan kepada masyarakat, bukan sekedar dari segi agama saja, tapi dari segi himbauan pemerintah pusat kepada daerah, kabupaten, dan provinsi sampai ke desa-desa itu, ini belum pernah saya dengar menyampaikan hal-hal yang menyangkut suatu peraturan yang membatasi seperti sekarang sampah plastik. Kalau tidak ada sampah plastik mungkin tidak ada seperti sekarang. Kalau dulu sampah plastik, daun-daun itu langsung juga petani dari desa ke sawahnya. Sekarang kan tidak bisa, apalagi dengan adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai. Coba Pak lihat kalau banyak memang Tutupan. di Sukadayu itu di jembatan itu banyak sekali orang membuang sampah plastik dan sampah yang lain-lainnya. Coba itu diberikan pengumuman untuk masyarakat di sana. Sehingga betul-betul dia mengetahui bahwa sungai ini bukan tempat pembuangan sampah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merujuk pada hak asasi manusia. Jelas. Iya. Terima kasih, Om. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644. Kita sapa kembali pendengar lainnya yang sudah bergabung di via WhatsApp kita, begitu ya. Selamat pagi Pak Some.
Halo, selamat pagi Pak Soma. Ya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Soma. Ya, ini tentang sampah. Karena biasanya yang kita lakukan sekarang adalah bereaksi ketika sampahnya sudah berserakan. Mungkin kalau seperti sekarang hanya satu kali kita lakukan setahun di hari raya, di hari memperingati lingkungan, tidak ada manfaatnya. Maksudnya tidak akan berefek banyak. Yang paling bagus itu adalah ketika dari kecil, dari sekolah-sekolah harus dimantapkan benar. Seperti di komunitas kami di panti asuhan ini. Kami punya anak 30 sampai 40. Saya berhasil membiasakan mereka memilah sampah plastik, menaruh di tempatnya yang tepat itu setelah 5 tahun baru berhasil. Sekarang kalau di tempat kami yang 2,5 hektar susah melihat sampah plastik karena sudah dipakai. Malah sekarang kami mau membuat paping dari plastik, memanfaatkan plastik apapun yang kami punya ini. Kemudian sampah organiknya dibikin kompos, kemudian kami jual juga komposnya, sehingga menjadi menguntungkan plastik itu. Sebenarnya yang paling penting adalah membiasakan masyarakat dari anak-anak. Kalau misalnya seperti sekarang seremonial bikin acara begini sampai 25 tahun pun tidak akan pernah terjadi bersih dari sampah plastik. Karena mereka nggak biasa pungut bersih sekali. Saya setiap 6 bulan bersih sampah plastik ke pasar Sangsit. Tetapi hari ini bersihkan, besok sudah mulai lagi sama seperti kelihatannya. Itu kalau kita bereaksi. Harus mendidik masyarakat mulai dari TK, dari SD. Itu yang harus dilakukan. Nanti baru setelah 5 tahun baru nanti ada hasilnya. Itu aja, terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Soma, luar biasa sekali begitu ya terkait dengan masukan beliau dan juga upaya-upaya yang sudah beliau lakukan. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Kita sapa dulu satu penelpon lagi di via WhatsApp. Ada Pak Narte Ariante. Om Swastiastu Pak Narte, selamat pagi. Selamat pagi Pak Narte. Ya, selamat pagi Om Swastiastu. Oke, silakan Pak Narte. Ya, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga kita bisa menjaga lingkungan dengan filosofi trihidekarana, sehingga kita sehat dan sejahtera, kan itu ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Somo itu saya sangat pendapat, kurangilah seremonial saja. Misalnya Jumat bersih, tetapi tidak ada dampak kelanjutannya. Malah saya lebih cenderung pendidikan lingkungan itu mungkin ada kurikulum nanti, karena perkembangan dalam arti kalau dulu zaman saya SD tidak ada plastik lah. Don biu kan gitu ya. Nah, sekarang karena perkembangan kurikulum kan berkembang dan dicantumkan pendidikan lingkungan dari tingkat TK. Diajar, ditanamkan karakter bersih. Sehingga sekian tahun bisa. Nah, untuk itu saya menyarankan bahwasanya tiap-tiap sekolah ada contoh-contoh atau mungkin penilaian antar sekolah, entah TK, SD, SMP, mana yang merupakan sekolah bersih lingkungan atau mungkin memperhatikan lingkungan hidup. Mungkin sudah ada, tapi terus digenjot, digebrakkan dalam periodik. Nah, untuk itulah saya menyarankan ada gerakan bersih lingkungan gratis, artinya tiap desa, entah tiap komunitas atau sekolah, kalau makanan gratis ada, sekarang bawa sampah ke sekolah, dibuat tabungan, kan sudah ada desa-desa itu ada bank sampah. Didiklah
Jangan bank sampah itu di orang-orang gede, udah masyarakat dewasa membawa kantor lurah, tapi anak-anak dia bawa dari rumah sudah dipilah, dibayarlah, ditabung di sekolah, uangnya ditulis oleh guru lingkungan, sehingga dalam waktu kenaikan kelas diberikan kembali untuk nanti dia beli alat-alat sekolah. Itu yang perlu dididik dari sekarang. Jadi di rumahnya dia sama ibunya, orang tuanya, oh pilah nih bawa sekolah, digantilah dengan uang. Uang itu diberikan oleh pemerintah mungkin. Nah, sekian, terima kasih Om Santiantio. Ya baik, terima kasih Pak Nartaryanto. Begitu ya, lebih ke aksi juga, lebih ke upaya-upaya yang bisa berlanjut, bukan hanya sekedar seremonial. Nanti kita akan tanggapi dari Pak Krisna dan juga Pak Budi. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu dengan satu jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi Di Pro 1 melalui RRI telepon Singaraja, 0362 kanal informasi dan 24 inspirasi, masih atau bersama WhatsApp saya Rizka Desiantra, 0811. dan kita juga masih berbincang terkait dengan upaya-upaya untuk menjaga alam, terutama ini kearifan lokal, karena Bali terkenal dengan alamnya. Sayang jika harus tertutupi dengan isu sampah yang tiada habisnya. Kita akan tanggapi ketiga penelpon kita yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Astawa tadi juga bergabung, kemudian ada Pak Narte, dan juga ada Pak Some. Mungkin dari Krisna dulu, silakan Pak Krisna. Mereka mungkin lebih banyak menyuarakan terkait dengan aksi nyata yang harus dilakukan, bukan hanya dalam seremonial semata. Tanggapannya seperti apa Pak Krisna? Baik, untuk pertama dari Pak Astawa dari Bungkulan setiap orang berhak hidup bersih dan sehat. Saya sangat setuju itu. Memang itu tertuang dalam Undang-Undang HAM. Nah, saya juga menilik salah satu kutipan di mana ini menurut yang terketuk hatinya jadinya kalau yang baca saat itu, di mana hari ini adalah panggilan, bukan hanya sekedar sadar, tapi kita harus berkegiatan bersama atau menindaklanjuti sampah itu bersama. Jangan hanya pada satu sektor saja yang mengelola sampah, tapi sektor yang lain itu abai gitu kan. Misalkan nih dari masyarakat juga harus kita menanamkan seperti yang Pak Made sampaikan harus mindsetnya dulu diubah. Jangan asal kita sudah lihat sampah langsung dibuang ke tempat sampah, walaupun sebenarnya masih ada beberapa jenis sampah yang masih bisa kita olah. Jadi sampah yang kita olah itu bisa menimbulkan suatu sirkulasi ekonomi. Ekonomi sirkular, kalau bahasa yang terdahulu yang kita sering gencarkan itu kan ekonomi sirkular, di mana bisa dikelola melalui bank sampah ataupun dari pengelolaan melalui kompos, misalkan organiknya nggih. Niko memang kita tujuannya di sini selain kita berkegiatan juga kita edukasi keliling juga ada. Kami dari penyuluh lingkungan juga menyasar beberapa sektor untuk penyuluhan yang terutama itu adalah sekolah, karena kan seperti yang tadi Bapak Soma dan Bapak Nastre inginkan kita mengedukasi anak itu sejak dari kecil. Nika tepat sekali, karena anak-anak yang sejak dari kecil Nika kan
lebih mudah kita atur dari dini. Kita kita ajari mereka bagaimana sih cara mengelola sampah yang benar. Jadi mereka kita didik secara bertahap, maka sekian tahun ke depan maka keinginan kita mereka dapat mengimplementasikan bagaimana sih cara bijak untuk menjaga lingkungan. Nah, niki terkait kearifan lokal di Bali juga, seperti komunitasnya Pak Madi ini kan Trihita Karana. Jadi di sana kan ada pawongan, palemahan, parayangan. Di mana parayangan itu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan hubungan manusia dengan manusia, dan yang saat ini adalah palemahan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ini pun sejalan dengan visi dari Ibu Gubernur selaku Duta PSBS, Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, di mana sekarang slogannya ada PADAS, Palemahan Kedas. Ini kan bagaimana sih kita dari diri kita sendiri dulu, bagaimana sih kita dapat mengelola sampah itu agar menjaga lingkungan tetap asri. Jadi mulai dari masing-masing pribadi menuju ke kelompok dan kegiatan massal. Jadi kan kita introspeksi diri dulu, Bu Rizka. Jadi anggapannya sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, seperti ini ke. Nah, untuk yang terkait Pak Soma dan Pak Nasr niki karena Pak Narte karena niki saling keterkaitan ini ya. Ini kan terkait sekolah dan anak usia dini. Ini bagus sekali untuk saran dari Pak Soma dan Pak Narte ini juga terkait komunitas-komunitas juga. Ini adalah salah satu mengambil peran penting juga dalam menjaga lingkungan. Selain dari instansi-instansi terkait yang memiliki tupoksi untuk mengelola ini. Mereka juga mengambil peran yang penting. Jadi untuk sekolah-sekolah juga kita sudah melakukan edukasi sebagai penyuluh lingkungan, juga kita menyasar sekolah-sekolah. Di mana seperti Bu Rizka ketahui kan di sekolah juga ada namanya program Adiwiyata. Di mana di sekolah tersebut kita gencarkan gerakan-gerakan yang peduli lingkungan dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, di sana kan ada beberapa kader-kader anak-anak didik. Jadi dari kader-kader itulah kita inginkan dapat tularkan ke teman-teman yang lain ataupun ke sekolah-sekolah yang lain agar dapat mengelola lingkungannya dengan baik. Jadi ini kan ada program Adiwiyata di mana sekarang kurang lebih 152 sekolah sudah Adiwiyata di Kabupaten Buleleng dengan beberapa kategori, yang di mana ada kategori ke kabupaten, provinsi, nasional, dan mandiri. Jadi untuk itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga gencar-gencarnya selain ke sekolah, juga kita sekarang maksudnya sosialisasi juga beberapa ke desa, ke kecamatan, kelurahan, ataupun ke fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Buleleng. Niki untuk yang terkait bank sampah juga kita melakukan edukasi juga, Bu. Bu Rizka, kita juga mengedukasi ke bank sampah unit yang kita secara legalitas ada kita SK-kan dari kita yang mengeluarkan. Jadi ada data bank sampah A di desa ini dia. Jadi kita dapat melakukan sosialisasi ataupun monitoring evaluasi. Jadi kita ketahui posisi bank sampahnya itu di desa A. Jadi kita penjajakan ke desanya, bagaimana sih keadaan bank sampah yang sekarang, segala macam. Nah, untuk itu kami di tahun-tahun ini untuk kedepannya juga akan mengencarkan terkait pengelolaan sampah di bank sampah Nike. Salah satunya itu bank sampah unit ataupun pengelolaan sampah di Horeca yang sekarang lagi gencar di hotel, restoran, kafe itu kan sekarang lagi digencar-gencarkan itu dari pemerintah pusat untuk bagaimana sih dapat bijak dalam mengelola sampahnya. Mungkin itu saja yang bisa gini, nanti saling Ya baik, terima kasih Pak Krisna atas tanggapannya. Pak Budi silakan. Ini menarik kalau berbicara tentang edukasi sejak dini begitu. Tidak cukup dengan seremonial yang dilakukan dalam momentum-momentum khusus. Silakan Pak Budi, tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Sekali lagi saya sebenarnya sih lebih setuju beraksi sebenarnya. Aksi kita apa sih sebenarnya? Seperti Bapak tadi saya rangkum saja, bagaimana perilaku warga itu membuang sampah ke tukad yang kita sebut dengan lutung tukadian itu. Kalau membuang sampah ke got, lutung got.
Kalau membuang sampah ke tong juga masih lutung. Nah, ini konsep kita agak berbeda sebenarnya dari yang biasanya. Jika kita membuang sampah di tong orang lain, itu masih lutung tong. Gerakan yang kami sampaikan ini sudah sampai Bapak Gubernur, karena tim kita juga dekat sama Pak Gubernur. Mulailah di tempat umum itu tidak ada tong lagi. Kalau disediakan tong, karena kesadaran kita membuang sampah biasa lutung tong itu pasti penuh saja. Ini sudah kita buktikan dari Dinas Lingkungan Hidup, naruh tiga jenis tong sampah itu kan di pengkolan di sini itu kan meluber penuh. Kalau sudah tidak ada tong sampah kan tidak ada. Nah, kendalanya membuang sampahnya di sembarang tempat. Nah, ini yang berat sekali sebenarnya. Membangun kesadaran individu, setiap individu ini sebenarnya harus bertanggung jawab. Negara maju, Singapura, walaupun teknologinya tinggi, orang kesadaran warganya tinggi dia. Dia mau memilah. Kalau kebetulan kami punya keluarga yang bekerja di bagian sampah di Jepang, kami sering sharing juga. Nanti ilmunya kita bisa adopsi ke sini. Dia itu membuang sampah jaraknya jauh sekali. Kalau kita kan tidak mau. Sampai kalau di Eropa itu saya punya teman Bu Nani namanya, dia membuang sampah 200 kilo jaraknya dari rumahnya. Bayangkan sejauh itu. Ya. Kita mana 10 meter aja ndak mau mengangkat sampahnya. Makanya kita sebut lutung, itu udah lutung negak lah. Kalau negak sampahnya dibiarkan. Banyak sekali di pantai seperti itu anak muda. Nah, kesadaran ini kembali kita bangun dari usia dini. Kita sudah membina 3 TK kembali. Termasuk anak saya ada kelas 1 sekarang, itu dari umur 2 tahun lah. Kita ajarkan memasukkan plastiknya di ekobri lah. Nanti ndak usahlah mikirin untuk apa itu ekobri. Yang penting dia perilakunya mau menyimpan sampahnya sendiri. Generation shift plastik, karena ini problem kita plastik. Nah, perlu kita garis bawahi, plastik itu sebenarnya dirancang, dibuat untuk menggantikan kertas. Sebenarnya ini teknologi yang sangat maju sebenarnya plastik. Cuma penggunaannya yang tidak bijak. Kearifan kita kurang bijak menggunakan plastik karena murah, gampang dibeli, murah, dibuang sembarangan. Perilakunya ini yang sebenarnya diubah, bukan plastiknya. Plastiknya ini kalau tidak ada plastik, terbayang enggak? Kalau tidak ada plastik, semua repot ini kalau tidak plastik. Plastik itu dirancang untuk menggantikan kertas yang masif. Kantong kertas itu memakan kayu di hutan lah, banyak itu. Ini kalau satu print kertas ini sudah menghasilkan 26 gram ini satu kertas. Bayangkan itu pencemarannya. Kalau plastik lebih efisien ya. 1 kilo biji plastik itu banyak sekali jadinya, tas kresek dan sebagainya lah. Nah, ini yang problem utama user atau kesadaran kita pribadi yang harus dibangun. Tidak mudah ini. Tidak semudah itu 5 tahun tidak bisa. Kalau bapaknya tadi siapa bilang 5 tahun itu belum cukup. Belum cukup. Ya, saya karena saya sudah hampir 15 tahun lebih bergerak di lingkungan, walaupun tidak menyelesaikan masalah sih, tapi kita persis tahu kondisi kita. Seperti tadi budaya kearifan lokal kita dulu terbawa yang dari dulu itu membuang sampah sembarangan itu. Karena dunia sudah berubah, banyak peralatan dari plastik, kita yang mengamankan. Kalau istilah 3R saja sekarang kan sudah 6R. Itu saya tekankan rating yang pertama. Sebelum menggunakan plastik, pikirkan. Rating, pikirkan. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, jangan
Kalau tidak bisa mengelola sampah plastik, jangan pakai Iya, plastik. baik Pak Budi, kita sapa penelpon kembali. Ya, Satu siap. penelpon dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, Pak Anggas. Ya. Iya, Om Swastiastu, Pak Anggas, silakan Pak Anggas. Dari DLH dan selamat pagi juga Bapak narasumber yang lainnya. Salam kenal. Semoga Ya. kita selalu dan selalu sukses dalam menciptakan lingkungan hidup. Ya, silakan Pak Anggas. Begini. Kalau saya sih menilai kan, jadi masyarakat kadang-kadang belum menyadari hal masalah sampah itu misalnya mulai dari diri kita sendiri di rumah. Saya juga pernah tinggal di Eropa selama juga, orang di sana membuang sampah itu malu, merokok aja dia bingung dia nyari tempat sampahnya, kadang dirucak rokoknya masukkan ke kantong. Itu kebiasaan ya. Nah ini kalau di Bali, kalau sekarang di Indonesia kan beda. Jadi kalau musim hujan itu sengaja kerurungnya apa dulu, itu bedanya. Nah mungkin dengan menyiasati dengan catatan bahwa sampah ini dia harus melibatkan juga desa adat. Desa adat itu harus juga peduli, jangan pemerintah saja yang ditugaskan kan itu. Adat itu karena begini, kalau setiap lebih itu mencari liwat di luar itu. Nah, ini mungkin nanti bisa dikoordinasikan oleh adat bagaimana sampah-sampah ini bisa diambil, jangan dibuang begitu saja, dibersihkan di jalan. Ini juga akan satu jorok, dan kedua akan mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor. Itu salah satunya. Mungkin nanti ini mulai dari sana, dan desa harus buat praram dulu. Tadi kan sampai disebutkan ada sampai 200 meter buang sampah. Ini rumah saya dekat kali itu. Padahal kalau misalnya katakan kalau saya buang sampah di kali kan bisa aja, karena saya mencintai lingkungan hidup, dan dari dulu saya memang dari 30 tahun saya kadang-kadang saya mesin tukar itu, tapi berdasarkan dari CDI ya, rasa cinta tulus ikhlas ya. Tidak berdasarkan karena saya petani. Nah ini saya sering diomongkan di masyarakat bahwa mengajak teman-teman untuk bagaimana kita bisa mencintai lingkungan kita sendiri dulu, agar kita nanti mandi di sungai enak. Sampai saya melarang juga kadang-kadang orang mau buang sampah, buang limbah ke sungai. Itu sudah saya lakukan, tetapi kapasitas kita karena bukan pemerintah di sana kendalanya itu ya. Nah itu juga, terus ini juga banyak yang kita kalau bukan saya mau ceritakan, tetapi di sini saya tekankan desa adat harus ikut partisipasi membuat suruh praram, itu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Anggas, Om Santi Om. Baik, ini terkait dengan desa adat harus terlibat. Tanggapan Pak Budi bagaimana Pak Budi? Terima kasih. Bukan desa adat saja sih sebenarnya. Kita semua, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, pegawai bank, buruh, tani, pegawai negeri. Karena kami sudah punya challenge ini. Nanti belum sempat ini karena keterbatasan waktu sama DLH. Saya mau men-challenge ASN dulu ya, Pak ya, mulai dari ASN. Siapa yang sudah zero waste? Karena saya anggota kami sudah 100% 0,5 lah. 0,5 artinya sudah sampah organiknya sudah dibuat. Sampah plastiknya juga sudah ditampung. Baik. Ini ASN, mungkin semua SKPD harus di-challenge ini. Tentu kita tidak punya kewenangan seperti itu, mungkin yang memegang kebijakan ya kepala dinas atau Bapak Bupati ini betul-betul menginstruksikan, jangan sekedar edaran saja lah. Baik. Seluruh warga bisa membuat kompos, selesai. Ibunya sudah membuat kompos? Baru akan memulai. Sudah pernah? Belum, baru akan memulai, baru mengumpulkan. Bagus. Saya sudah mendata kuesioner angket dari timur sampai ke barat, SD nih, sekolah SD Tejakula, Buleleng, sama Gerogak. Itu guru, ini datanya Pak, kita bukan menjelek-jelekan, terbuka saja kan itu. Guru di SD, kebetulan kita ambil sampel SD, mungkin SMP sama saja kan itu 50% bahkan 60% tidak pernah membuat kompos. Nah bisa dibayangkan ini tidak bisa membuat kompos. Kita mulai dari sekarang mungkin kalau kita kelompok kecil bisa sedikit, tapi kan tidak berarti. Baik. Hanya perlu gebrakan yang lebih besar, mungkin hari lingkungan ini yang betul-betul berdampak lah. Instruksi dari yang berwenang.
menginstruksikan 0,5 WIS lah dulu. Oke. Karena baik. saya punya baju 0,5 WIS sampai zero. Iya, Zero oke. WIS. Kita harapkan semoga gerakan ini bisa segera diwujudkan begitu ya. Kita ingin sekali melanjutkan untuk membuka kembali penelpon di 24644, tapi sayang waktu kita hampir mendekati pukul 10, tidak terasa begitu kalau berbicara tentang lingkungan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati tanggal 5 Juni 2025 ini, dan apa kontribusi untuk lingkungan kita serta upaya-upaya apa yang digalakan ya. Silakan dari Pak Krisna bisa memberikan closing statement singkat untuk pendengar RRI. Baik, sedikit saja dari saya. Di sini kan sudah dijelaskan dari awal, maksudnya beberapa teknis-teknis upaya yang pernah kita lakukan untuk menanggulangi sampah ini. Mungkin dari komunitas juga sudah jelaskan apa saja sih upaya yang telah dilaksanakan. Jadi untuk sampah ini kan memang kita harus bekerjasama, bergabung dengan beberapa sektor lainnya. Jadi tidak fokus pada satu sektor hanya mereka yang mengelola sampah atau bagaimana. Jadi kita harus saling sharing, saling memberikan masukan, saran masukan bagaimana sih cara kita dapat mengelola sampah ini agar menjaga lingkungannya tetap asri dan indah. Jadi memang tanggung jawab ini harus kita gencarkan, jangan hanya terpaku dengan satu instansi itu. Jadi harus semua dapat bertanggung jawab. Jadi mereka harus berkolaborasi, bersinergi bersama demi terwujudnya lingkungan yang bersih sesuai dengan keinginan kita bersama, di mana kita inginnya mewariskan lingkungan yang asri dan indah untuk generasi kita ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Krisna atas closing statementnya. Pak Budi silakan bisa memberikan closing statement. Dari saya mungkin saya bisa mengambil kutipan dari bahasa Sadhguru ini. Filosofinya apa namanya? Hal yang bisa kita lakukan, kalau tidak kita lakukan, itulah bencana. Kita bisa memisah sampah, tidak dipisah, itulah bencana. Kita bisa membuat kompos, tidak dilakukan, itulah bencana. Kita bisa menyimpan plastik, tidak disimpan, itulah bencana. Karena kita mulai dari diri sendiri. Sampahku, tanggung jawabku, itu topiknya sudah sama Pak Witamo dulu on air. Bagaimana kita menyadarkan diri sendiri dulu. Kita tidak bisa mengubah dunia, kan itu slogannya. Kita hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Mungkin itu sebagai penutup. Sekali lagi, janganlah pendekatan sampah plastik ini dari segi bisnis atau uang, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Budi atas closing statementnya yang sangat memukau, dan juga Pak Krisna, terima kasih atas closing statementnya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja. Dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan acara-acara menarik lainnya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.